وحيدا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله القاطع في المحصار نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي أذهب عنهم الرجم والطهر الله أكبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai pada penghujung bulan suci Ramadan, yakni hari yang dinantikan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia. Hari bahagia, penuh barakah serta penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni hari raya Idul Fitri. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat melewati tugas dari Allah Subhanahu wa taala berupa menjalankan perintahnya sebulan penuh berpuasa dan menjaga keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ridha dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Pada bulan suci Ramadan, lapar dan haus kita lawan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap anggota tubuh kita puasakan demi membuktikan pengabdian diri kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari Fitri ini, mari kita mengucapkan rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membesarkan asma Allah dan merendahkan diri di hadapannya dalam salat kita, merendahkan dahi kita. Kita letakkan di atas tanah seraya mengucapkan sembah sujud kita di hadapan Allah Rabbul Alamin dengan ucapan yang maha tinggi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi alami kerendahan. Kelemahan dan kekecilan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita sadari akan ketinggian kekuasaan dan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Ramadan yang mulia agar Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa mentaati perintahnya, untuk mengatasi segala godaan dan menundukkan segala bisikan nafsu dan angkara murka yang selalu di dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sesungguhnya seluruh ajaran Islam adalah mensucikan manusia, yakni menampilkan kembali sifat kemanusiaannya, yakni kalimat tauhid, syahadat, mensucikan akidah manusia, membersihkan diri manusia dari kemusyrikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat mensucikan jiwa untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus salata li dzikri, dan dirikanlah salat, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Dan saum puasa Ramadan mensucikan nurani manusia untuk mengendalikan hawa nafsu, menundukkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat yang telah kita keluarkan adalah mensucikan harta dan diri kita dengan memberikan sebagian harta kita bagi orang yang memerlukan. Dan haji adalah mensucikan kehidupan kita dalam mengarah seluruh perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan ketakwaan dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengertian dan ucapan istighfar
takbir, tasbih dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu atau Ramadan yang lalu kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu dan masih merasakan cinta dan kasih sayang seorang ayah. Orang tua yang selalu menjadi cahaya dalam kegelapan, menjadi penuntun di kala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak mau berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka, yang berkorban membina dan merawat kita? Mohon maaf, mengapa kita menjadi anak yang terbaik, anak yang soleh-solehah? Mengapa kita mendapat pendidikan yang baik? Mengapa kita mendapatkan rezeki yang berkah? Demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah dan ibu kita. Oleh karena itu, di kesempatan yang penuh berkah ini, khatib mengetuk hati setiap iman kita. Di kesempatan yang berkah ini, seluruh amal ibadah kita, salat, puasa, infak, sedekah, zakat, bahkan haji kita di seluruhnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika ayah dan ibu kita belum meridai seluruh amalan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak yang durhaka, yang hari ini selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Berapa kali kita menggertak ayah ibu kita, istighfar, memohon ampun kepada Allah. Jika hari ini masih ada anak yang hadir di majelis yang mulia ini, yang hadir di masjid yang barakah ini, dia masih punya dosa kepada ayah dan ibunya. Sesungguhnya salatmu tidak akan diterima Allah, infak sedekahmu ditolak Allah, bahkan puasa hajimu sah tetapi tidak diterima seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan kita kepada ayah dan ibu kita. Sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah ibu kita, semua tatap wajah ayah ibunya yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia adalah nikmat yang tak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menatap wajah seorang ibu, kata Nabi, an-nadru li wajhi walidayka ibadah. Siapa anak yang menatap wajah ayah ibunya adalah ibadah. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak lagi terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya. Demi Allah, mengapa hari ini kita menjadi anak yang sukses? Tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah dan ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, ya Rabb, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Rabb, jadikanlah anakku anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang terbaik. Jadikan nasibnya lebih baik ketimbang ayah ibunya. Demi Allah, saat ini dikala kita sukses dan jika kita sudah mendapat harta yang layak, setelah kita menjadi anak yang terbaik menurut ayah ibu kita, kemana semua anak-anaknya? Terkadang setelah kita sukses, kita lupa dengan ayah ibu kita. Jikalau ayah dan ibu kita kaya, anaknya jadi raja. Tapi terkadang jikalau kita anak sudah sukses, terkadang orang tua kita jadikan sebagai guru, bahkan kita jadikan orang tua kita sebagai pembantu. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tataplah wajah ayah ibumu, kata Nabi, dengan tatapan kasih sayang. Maka siapa anak yang menatap wajah ayah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka pahala yang terbesar baginya tidak lain dan tidak bukan adalah hajat mabrur. Coba kita lihat ibu kita, ibu yang ikhlas dan tulus merawat kita, ibu yang tidak ada keduanya, tidak ada akan gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW yang artinya, suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang berhak aku bertemani dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Sekali lagi orang tua bertanya, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, bapak. Tapi mengapa kita selalu menomor sekiankan ibu kita? Bahkan kita selalu lebih menomor satukan istri kita ketimbang ibu kita. Ibu yang siang malam cintanya yang tidak pernah pudar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, jikalau ada anak yang punya banyak masalah, sekiranya anak itu ahli pendosa, bahkan ahli maksiat, anak itu bernarkoba, sabu-sabu, anak itu tidak ada baik, pembunuh sekalipun, tidak ada lagi masyarakat yang mau menemaninya, bahkan istrinya sudah mengusirnya. Coba engkau kembali ke pangkuan ibumu, ibu akan menerima anaknya dengan lapang dada. Coba kita lihat kembali sewaktu ibu dan ayah kita berjuang menyekolahkan kita. Ada yang 2, 3 dan lebih bersaudara. Coba kita ingat bagaimana perjuangan ibu. Ibu siap siang dan malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan kita. Gali lubang untuk lubang. Ada yang di luar rumah siap, panas kepanasan, hujan kehujanan, panas terik tidak pernah ia pedulikan. Hujan deras tidak pernah ia hiraukan. Ayah banting tulang, peras keringat untuk kita. Demi Allah, setetes air keringat ayahmu tidak bisa kau bayar dengan dunia dan seisinya. Ikhlasnya ayah ibu kita mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, tidak salah kata Nabi, seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridha Allah jika tidak ada ridha dari ibunya. Tidak akan diterima puasamu, tidak akan pernah diterima seluruh amal ibadahmu di hadapan Allah jika belum ada ridha dari seorang ibu. Ridhanya Allah terdapat pada ridha kedua orang tua. Ridha Allah bi ridha walidain, dan murka kedua orang tuanya adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan yang singkat ini, di khutbah Idul Fitri yang berkah ini, semuanya yang hadir yang masih mampu menatap wajah ayah dan ibunya, datanglah menatap wajah ayah dan ibumu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari ayah ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun tangan, sebelum keduanya masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh. Mungkin hari ini ada anak yang sudah tidak bisa lagi menatap wajah ibunya, pasti merasa sedih, yang teramat sangat rindu menatap wajah ayah dan ibunya. Dalam doanya berkata, ya Rabb, hari ini kami rindu menatap wajah ayah ibu kami. Kami rindu menatap wajahnya yang ikhlas kepada kami anak-anaknya. Tapi ya Allah, kami adalah makhluk yang terbatas. Kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Engkau lebih cinta kepada ayah ibu kami ketimbang kami. Olehnya itu ya Allah, masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rabb. Pertemukan kami kepada ayah dan ibu kami kelak di dalam surga bersama Rasulullah Muhammad SAW, seorang anak yang bakhil di hadapan Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, yang paling bakhil ialah anak yang tidak pernah mendoakan ayah ibunya. Ia tidak mau merawat ayah ibunya. Jangan engkau mengatakan kepada ayah dan ibu. Didiklah anak-anakmu agar insya Allah anak-anakmu menjadi anak yang soleh. Karena terkadang banyak orang tua mengatakan, mengapa anakku enggan menjadi anak yang soleh? Mungkin kita sendiri orang tua belum menjadi anak yang soleh. Jikalau anak-anak kita hendak menjadi anak yang soleh, kita adalah orang tuanya yang terlebih dahulu menjadi orang tua yang soleh. Sidang jamaah Idul Fitri yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di kesempatan yang penuh berkah ini, kembali kita ketuk hati iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulurkan tangan kita kepada saudara-saudara kita. Mungkin bukan hanya kepada kedua orang tua kita,
mungkin kepada saudara kita sendiri, handai tolan, famili, tetangga kita. Mungkin kita pernah memutuskan tali silaturahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berkah ini, kita sama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling mengulurkan tangan agar setiap salah dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saudara dengan saudaranya lain mengulurkan tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling memaafkan dengan dosa dan kesalahannya sebelum kedua belah tangannya berpisah, maka Allah telah menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridai kita dan menjadikan kita semua yang hadir di kesempatan yang penuh berkah ini adalah saudara yang terbaik, ikhwan fillah, saudara yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi anak-anak yang salihah, anak-anak yang berbakti di hadapan Allah. Barru abaakum tabarrakum abnaakum. Berbaktilah kepada ayah dan ibumu, maka insyaallah anak-anakmu akan berbakti kepada. Siapa anak hari ini durhaka kepada ayah dan ibunya, mohon maaf jika esok lusa anak kita durhaka kepada kita. Siapa menantu yang hari ini yang tidak baik dengan mertuanya, mohon maaf jika esok hari jika kita punya menantu kita tidak baik kepada kita, karena Allah itu maha adil. Man zalama zulim. Siapa yang menzalimi pasti akan terzalimi, dan Allah maha adil. Setiap manusia Allah akan dimintai bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman kepada mereka, "Iqra kitabak," baca kitab kalian, kata Allah, cukuplah kalian sebagai penghitung amal ibadah kalian di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan mengampunkan dosa-dosa kita, bil khusus dosa kepada kedua orang tua kita dan dosa ayah ibu kita yang sudah mendahului kita. Yang masih hidup orang tuanya, berdoa kepada Allah semoga Allah panjangkan umur keduanya dan kita masih bisa menjadi anak yang berbakti kepada keduanya. Dan yang sudah tidak ada orang tuanya, masih ada harapan bagi kita untuk mendoakan ayah ibu kita minimal 5 kali sehari semalam. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa ayah ibu kami, dan ampunilah keduanya. Kasihilah keduanya sebagaimana keduanya mengasihi kami sebenarnya. Semoga apa yang Khatib sampaikan kesempatan yang penuh berkah ini mengetuk hati setiap iman kita untuk senantiasa beramal saleh, beramal baik, mengerjakan kebaikan dan beramal ma'ruf, bernahi munkar, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita menjadi umur yang panjang dan barakah bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib selama kita hidup. Tidak berarti bahwa ketika orang tua kita meninggal sudah tidak ada berbakti kepadanya. Kalau sudah meninggal maka kita mendoakan. Insyaallah kita bertemu dengan Idul Fitri tahun depan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى أنبيائه ورسله وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خلد المسلمين، ودمر أعداء الدين، وعالك كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله